Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari terkasih, biasanya kalau kita menghadapi atau bertemu dengan sesuatu atau seseorang yang baru, kita akan mengalami apa yang disebut dengan adaptasi atau penyesuaian. Karena tidak selalu mudah berhadapan atau mengalami perjumpaan dengan sesuatu atau seseorang yang baru, entah karena latar belakang kita yang berbeda-beda satu sama lain. Tetapi ketika dalam masa penyesuaian atau adaptasi terhadap seseorang atau sesuatu yang baru, akan berujung atau bermuara pada dua kemungkinan. Pertama, kalau menerima dengan apa yang sesuatu yang baru itu atau seseorang yang baru itu, maka akan memudahkan kehidupan kita, akan membuat hidup kita menjadi lancar, atau juga menjadi hidup kita menjadi lebih bahagia karena sesuai dengan apa yang menjadi cara pikir kita, cara hidup kita, dan lain sebagainya. Tetapi kalau tidak sesuai, mengalami suatu perlawanan kontra dengan sesuatu atau seseorang yang baru, maka bisa berujung pada ketidaknyamanan atau bahkan juga membuat hidup menjadi tidak lancar dan tidak enak untuk dijalani. Itulah yang dialami oleh orang-orang pada zaman Yesus. Yesus tidak hendak membawa sesuatu yang baru sebetulnya, tetapi dia menawarkan cara pandang baru. Hukum Taurat yang berada pada zaman Yesus tidak dia ganti sebetulnya, tetapi Tuhan Yesus menawarkan cara pandang yang baru, yang bahkan jauh lebih dalam terhadap apa yang sudah mereka jalani. Tetapi tentu kita tahu bersama, orang-orang yang tidak sesuai, yang kontra dengan apa yang dibawa oleh Tuhan Yesus, akhirnya justru memusuhi dia. Oleh karena itu, cara pandang baru ini selain ditawarkan kepada orang-orang lain di luar kelompok Tuhan Yesus itu, di luar kelompok para murid, mereka yang bertentangan, mereka yang kontra akan memusuhinya, para ahli Taurat, orang-orang Farisi. Tetapi bagaimana dengan kelompok para murid itu sendiri? Sejauh itu mereka menerimanya, mereka menjalankannya, tentu dengan dinamika dan jatuh bangunnya masing-masing. Tetapi ada dua kelompok sebetulnya kalau kita mau lihat dari bacaan Injil pada hari ini, ketika Tuhan Yesus mengajar para muridnya, sehingga apa yang diajarkan kepada para muridnya ini dia kontraskan kepada orang-orang atau dengan orang-orang yang kontra dengan cara pandang baru yang dibawa oleh Tuhan Yesus. Apa cara pandang baru yang dibawa oleh Tuhan Yesus? Cara pandang baru ini terkait dengan tata aturan hukum kehidupan yang mereka jalani, yang berdasarkan dengan hukum Taurat. Tadi kita dengarkan bersama, Tuhan Yesus mengatakan tentang pembunuhan, tentang perzinahan, dan juga tentang sumpah palsu. Untuk itu semua mereka yang melakukannya pasti dihukum, pasti mengalami penghukuman karena melanggar hak-hak orang lain. Tetapi lebih jauh dan lebih dalam daripada itu, cara pandang yang dibawa oleh Tuhan Yesus bukan hanya terhadap apa yang sudah dilakukan oleh orang-orang, entah itu membunuh, entah itu berdusta, bersumpah palsu begitu ya, entah itu berzina. Bukan hanya terhadap apa yang sudah dilakukan, tetapi dosa dan kesalahan manusia sudah dimulai dari dalam hati dan pikirannya. Jadi bukan hanya dihitung dari saat itu dilakukan. Maka marah saja menurut Tuhan Yesus, marah, membawa dendam, menciptakan permusuhan, itu sudah salah. Apalagi harus mengumbarnya pada sampai tingkat pembunuhan. Bersumpah palsu itu salah, tetapi yang mau dikatakan oleh Tuhan Yesus jauh lebih dalam dari bersumpah palsu adalah hendaklah kita hidup secara jujur, memelihara kejujuran mulai dari hati dan pikiran,
bukan hanya ketika bersumpah palsu itu saja. Berzinah itu salah, tetapi yang harus mulai dijaga, yang harus mulai diatur dan dikendalikan adalah dari hawa nafsu, dari hati dan pikiran. Maka itulah cara pandang baru yang dibawa oleh Tuhan Yesus kepada para murid, kepada mereka semua yang menerima pengajaran ini. Maka ketika bacaan Injil ini sampai pada kita pun diajar yang sama. Bukan hanya terhadap apa yang sudah mulai dilakukan, tetapi terhadap apa yang sudah mulai dipikirkan. Itulah yang harus menjadi awalan atau starting point kita ketika hendak melakukan sesuatu. Jangan-jangan apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, itu sudah mengandung bibit-bibit dosa dan kesalahan. Maka bacaan Injil pada hari ini bukan bermaksud menampilkan Tuhan Yesus yang hendak melawan aturan pada zamannya, tetapi justru sebaliknya. Apa yang dibawa oleh Tuhan Yesus kepada kita dalam bacaan Injil pada hari ini justru mau masuk pada kedalaman hati kita masing-masing, yaitu apakah kita berani terbuka dan jujur terhadap diri kita sendiri dan juga kepada Tuhan. Apakah kita berani menelanjangi diri kita sedemikian rupa untuk bisa memeriksa, untuk bisa memilah dan memilih apakah pikiran kita, hati kita sudah sungguh-sungguh baik. Mungkin perbuatan-perbuatan kita baik, bisa jadi. Perkataan-perkataan kita mungkin baik dan manis. Tetapi apakah itu sudah dimulai dari hati dan pikiran dan niat yang tulus dan jujur untuk menghadirkan kebaikan, atau ada modus-modus lain yang dibawa, niat-niat lain yang sudah tersembunyi? Karena seringkali atau bisa jadi perkataan, tindakan, perbuatan manusia membungkus sesuatu yang berasal dari pikiran dan hati manusia yang kadangkala tidak jujur, tidak baik, ada agenda-agenda tersembunyi. Maka bacaan Injil pada hari ini membawa kita pada suatu refleksi bahwa ini bisa kita jadikan cermin bagi kita untuk berkaca. Apakah niat, hati, dan pikiran kita ketika melakukan sesuatu, ketika berbicara sesuatu, sudah sungguh-sungguh jujur dan terbuka, sudah sungguh-sungguh baik, sudah dimulai dari hati dan pikiran kita. Oleh karena itu, saudara dan saudariku terkasih, dalam bacaan pertama tadi sangat baik dikatakan oleh kitab Putra Sirak bahwa Tuhan tidak menyuruh orang menjadi fasik dan Tuhan tidak memberi izin kepada siapapun untuk berdosa. Kalimat terakhir itu sangat menarik. Tuhan tidak memberi izin kepada siapapun untuk berdosa. Berdosa bukan hanya dimulai dari apa yang dilakukan, tetapi berdosa sudah mulai dilakukan dari apa yang menjadi niat di hati dan pikiran. Maka saudara dan saudariku terkasih, apa yang kita terima pada hari ini menjadi sebuah pengajaran baru, menjadi sebuah cara pandang baru untuk melihat diri kita kembali, untuk kembali berani jujur, termasuk juga kalau kita berani berkata pada diri kita, apakah kita sudah sungguh-sungguh mengatakan sesuatu yang berasal dari kebaikan, melakukan sesuatu yang berasal dari kebaikan, atau jangan-jangan ada niatnya tersembunyi itu, sehingga kita bisa menutup apa yang menjadi makna dari bacaan Injil pada hari ini dengan apa yang tadi menjadi kalimat terakhir di bacaan Injil. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Semoga apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, apa yang kita lakukan tidak lebih dari apa yang dilakukan si jahat. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.